Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 12 ya teman-teman. Apa itu radioaktivitas? Video sebelumnya kita sudah membahas tentang inti atom atau fisika inti. Sekarang kita belajar tentang radioaktivitas. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Doa dimulai. Selesai. Nah, apa sih itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif yang disebut partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Secara spontan disertai peluruhan atau pembelahan inti atom menjadi inti atom unsur lain ya. Jadi terjadi pembelahan ya kalau misal radioaktivitas. Untuk gejala radioaktivitas itu sendiri pertama kali ditemukan oleh Anthony Henry Becquerel. Nah, pada tahun 1896 yang menyatakan bahwa uranium yang memancarkan sinar tampak yang dapat menembus bahan yang tidak tembus cahaya serta mempengaruhi emulsi fotografi. Lalu W.C. Ronson menemukan sinar X ya atau sinar Ronson disebutnya, dan P. Curie dan M. Curie itu menemukan polonium dan radium. Ya, ini kenapa dinamakan sinar Ronson? Karena yang menemukan adalah Ronson. Sedangkan untuk sifat-sifat sinar radioaktif itu sendiri ya, di sini ada keterangannya sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Untuk muatannya ya, lambangnya kan alfa, beta, gamma seperti yang tadi sudah dituliskan di depan. Untuk muatannya sinar alfa plus 2, sinar beta negatif 1, dan sinar gamma 0 ya, foton. Untuk pengaruh medan magnet dan medan listriknya, kalau sinar alfa itu dipengaruhi atau dibelokkan, kalau misal sinar beta juga sama, sedangkan sinar gamma tidak dipengaruhi atau lurus. Untuk masanya ya, SMA itu satuan massa atom, sinar alfa 4, sinar beta 0, dan sinar gamma 0. Untuk daya tembusnya kecil, sedang, besar. Kalau misal daya ionisasinya kebalikannya, alfa yang besar, beta tetap sedang, kemudian gamma yang kecil ya. Ini untuk daya tembus dan pembelokan arahnya. Ini kan tadi ada sinar ya, untuk daya tembusnya di sini kalian bisa lihat ada sinar alfa, beta, dan gamma ya, menembus kertas. Kemudian di sini ada aluminium 3 mm, di sini ada timbal 3 cm. Ini ada alfa, beta, dan gamma ya. Alfa dibelokkan, beta juga dibelokkan, sedangkan gamma itu lurus. Ini ada kotak timbal ya, kotak timbal. Kalian bisa lihat sinarnya, kalau misal gamma itu lurus, alfa dibelokkan, dan beta juga dibelokkan. Ini ada zat radioaktifnya, medan magnet, dan plat fotografi. Untuk peluruhan inti atom radioaktif ya, jadi peluruhan inti atom radioaktif atau disintegrasi adalah peristiwa berubahnya inti atom menjadi inti atom lain yang berlangsung dengan sendirinya. Bila inti atom mula-mula N0 dan meluruh dalam waktu T kecil, banyaknya inti yang belum meluruh dinyatakan dengan persamaan ya. Maaf, ini D-nya di sebelah sana. N sama dengan N0 dikali E ya, pangkat negatif lambda dikali T. Dengan keterangan N adalah jumlah inti atom yang belum meluruh, N0 itu jumlah inti atom mula-mula, E itu bilangan asli ya 2,718, lambda itu konstanta peluruhan ya. Sedangkan T-nya adalah lamanya waktu meluruh ya dalam satuan sekon. Ini satuannya per sekon. Sedangkan untuk waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan oleh inti radioaktif untuk meluruh sehingga jumlah atomnya setengah dari jumlah atom mula-mula ya. Kalian bisa lihat di situ T sama dengan 0,693 dibagi lambda.
atau dituliskan N sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat T kecil per T besar, ya, di mana T kecil adalah lamanya waktu meluruh, T besar itu waktu paruh. Biasanya ditulis juga T setengah bisa ya, karena waktu paruh. Terus di sini N adalah jumlah zat yang belum meluruh, N0 adalah jumlah zat mula-mula, sedangkan lambda adalah konstanta peluruhan, sama seperti tadi ya. Sedangkan untuk intensitas sinar radioaktif, jadi jika seberkas sinar radioaktif dilewatkan pada sebuah keping logam dengan ketebalan X, intensitasnya akan berkurang menjadi, ya kalian bisa tuliskan I sama dengan I0 dikali E pangkat negatif mu X, di mana I adalah intensitas sinar radioaktif sebelum melewati keping, I0 itu intensitas sinar radioaktif setelah melewati keping, sedangkan X itu tebal keping, dan mu itu koefisien pelemahan bahan. Ya, dengan satuannya di sini watt per meter persegi. Ya, ini duanya di atas ya, bukan di bawah. Kemudian tebal kepingnya meter, koefisien pelemahan bahannya per meter. Sedangkan untuk aktivitas radioaktif, ya di sini R, aktivitas radioaktif menyatakan jumlah inti radioaktif yang meluruh tiap satuan waktu. Aktivitas radioaktif dapat ditentukan dengan persamaan R sama dengan lambda N atau R sama dengan R0 dikali setengah pangkat T per T besar, dengan keterangan R adalah aktivitas radioaktif, N adalah banyaknya inti zat radioaktif, R0 aktivitas radioaktif mula-mula, sedangkan T adalah waktu paruh. Di mana satuan aktivitas radioaktif di sini dituliskan ya 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 beki, 1 RD sama dengan 10 pangkat 6 beki, 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 4 RD. Ini buat ini aja ya, maksudnya pengetahuan aja. Sedangkan untuk reaksi inti atau reaksi nuklir. Nah, di sini reaksi inti atau reaksi nuklir adalah reaksi yang terjadi di dalam inti atom antara partikel-partikel ini dengan partikel lain seperti elektron, neutron, proton, dan sebagainya. Dalam reaksi inti ini selalu berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan nomor atom, dan hukum kekekalan nomor massa. Nah, untuk reaksi inti atau reaksi nuklir itu sendiri ya, besarnya energi reaksi inti dapat ditentukan dengan persamaan. Ya, ini hampir sama yang seperti kita lakukan perhitungan kemarin ya, untuk inti atom atau fisika intinya, di mana Q sama dengan delta M dikali 931,5 MeV. Ya. Kemudian di mana Q itu sama dengan kurung kurawal M dikali MP dikurangi MY dikali MQ, ya, kurung tutup, dikali 931,5 MeV. Nah, jadi kita mencari Q-nya bisa seperti yang di kanan atau seperti yang di kiri. Di mana Q adalah energi reaksi inti, Mx itu massa inti mula-mula, MP massa partikel penembak, My massa inti yang dihasilkan, sedangkan Mq massa partikel yang dipancarkan. Jika Q lebih besar dari 0, maka reaksi inti membebaskan energi atau eksotermik. Dimana kalau misal Q lebih kecil dari 0, maka reaksi inti memerlukan energi endotermik. Agak rumit mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya ada penembakan inti atom, di mana penembakan inti atom akan menyebabkan terjadinya perubahan susunan pada inti. Perubahan susunan inti atom terdiri dari yang pertama, transmutasi inti, yaitu peristiwa berubahnya suatu inti atom menjadi inti baru yang stabil. Ya, kalian bisa lihat di sini ada persamaan kimia ya, reaksi kimia. N14 ditambah He4 menjadi O17 ditambah H1. Ya, dimana nitrogen ditambah helium menjadi oksigen ditambah hidrogen.
Untuk yang kedua, radioaktivitas buatan adalah peristiwa berubahnya suatu inti atom menjadi inti baru yang tidak stabil, ya, atau bersifat radioaktif. Kemudian yang ketiga, reaksi fisi adalah pembelahan sebuah inti atom besar menjadi dua atau lebih, ya, inti atom baru yang lebih kecil disertai pemancaran energi dan radiasi sinar radioaktif. Contohnya, pada penembakan uranium-235 menggunakan partikel neutron. Karena pada reaksi dihasilkan partikel-partikel neutron baru, maka neutron tersebut akan menumbuk inti atom sisa sehingga akan terjadi reaksi fisi berantai yang dapat menghasilkan energi yang sangat besar, di mana reaksi fisi pada bom nuklir. Nah, di sini ada reaksi fisi tadi ya, uranium-235 itu membelah. Ya, ini membelah dengan adanya neutron, dia membelah menjadi Kr91 dan Ba146. Dan di sini pun bisa membelah lagi nanti ya. Dan seterusnya. Ini seperti kimia ya, reaksi. Kemudian untuk yang keempat, reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi satu inti baru yang lebih besar disertai dengan pelepasan energi. Contoh, reaksi termonuklir yang terjadi di matahari melalui tahapan-tahapan. Kalian bisa lihat di sini ada uranium-235 juga, ini membelah ya. Kemudian ini ada neutron lagi, terus membelah lagi, ini ya. Ini uranium-235 lagi, kemudian ini membelah, ini membelah, dan seterusnya. Nah, ini ada reaksi fisi dan reaksi fusi ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau reaksi fisi itu pembelahan inti atom ya menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dan 2-3 neutron dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Ini kan neutron ya, yang ini kecil-kecil. Yang ini membelah menjadi dua. Kemudian sedangkan untuk reaksi fusi itu penggabungan ya. Penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat. Jadi ini kan dua atom ringan digabungkan menjadi inti atom yang lebih berat. Ini kan digabungkan. Kemudian dia melepaskan energi. Yang selanjutnya ada reaktor nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dilepaskan selama pembelahan atau penggabungan inti atom. Jumlah energi pada suatu sistem selalu kekal, tetapi dapat dipindahkan ke sistem lain atau berubah bentuk. Manfaat energi nuklir yaitu membuat energi nuklir atau tempat yang dirancang secara khusus untuk terjadinya reaksi nuklir yang terkendali. Nah, di mana reaktor nuklir ini dibuat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk penelitian ilmiah, pembangkit listrik, dan sebagainya. Oh maaf ya, ini penulisannya. Sedangkan untuk reaktor nuklir itu sendiri terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, batang kendali digunakan untuk mengendalikan jumlah neutron yang dihasilkan oleh reaksi nuklir. Bahan yang digunakan mudah menyerap neutron, misalnya lempeng, kadmium, dan boron. Yang kedua, moderator berguna untuk memperlambat gerakan-gerakan neutron, sehingga tumbukan neutron tersebut dapat menghasilkan energi yang tidak terlalu besar. Moderator yang biasanya digunakan yaitu air berat, berilium, dan grafit. Sedangkan yang ketiga, perisai pembatas berguna untuk mengurangi bahaya radiasi, biasanya terbuat dari bahan beton atau baja. Dan yang keempat, bahan bakar yang digunakan berupa unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan plutonium. Maaf ya, ini penulisannya pada geser-geser. Nah, ini contoh dari reaktor nuklir ya. Kalian bisa lihat ini wujudnya. Tapi kalau misal alatnya, kalian bisa lihat bentuknya seperti ini kalau tampak dari dalam. Kemudian untuk radioisotop adalah isotop-isotop radioaktif buatan
di mana radioisotop ini dibuat dengan penembakan atom-atom alamiah menggunakan partikel-partikel nuklir seperti neutron, elektron, proton, dan partikel alfa dengan mempercepat partikel. Contoh, ada karbon 12, karbon 13, neon 20, natrium 24, fosfor 32, dan iridium 131, dan yang lain sebagainya. Ini contoh dari radioisotop. Ya, jadi penggunaan radioisotop dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, dalam bidang kedokteran digunakan untuk pengobatan kanker ya dengan kobalt 60 dan mempelajari cara kerja kelenjar gondok iridium 131. Yang kedua, dalam bidang biologi digunakan untuk mempelajari beberapa proses dalam sel hidup dan mekanisme reaksi fotosintesis. Yang ketiga, dalam bidang industri digunakan untuk mengetahui kecacatan atau kerusakan bahan dengan menggunakan kobalt 60 dan iridium 192. Yang keempat, dalam bidang arkeologi digunakan untuk menentukan umur batuan atau fosil dengan menggunakan konsep peluruhan dan waktu paruh. Yang kelima, dalam bidang hidrologi digunakan untuk mengukur laju dan tinggi permukaan aliran fluida atau cairan dan kandungan air dalam tanah, mendeteksi kebocoran pipa juga. Nah, ini adalah salah satu dari contoh radioisotop ya, gambar dari radioisotop. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.